Belakangan ini muncul satu pesan yang sama dari berbagai negara maju. Warga diminta siap bertahan hidup selama 72 jam. Tidak satu negara, bukan satu benua, dan tidak disampaikan oleh akun anonim, melainkan oleh pemerintahnya sendiri. Lalu pertanyaannya, dari mana sebenarnya isu 72 jam ini berasal? Isu 72 jam bukan lahir dari media sosial. Ia lahir dari dokumen resmi mitigasi risiko. Negara-negara seperti Belanda, Jerman, Perancis, Jepang, Amerika Serikat sudah lama memiliki konsep yang sama. Masyarakat sipil harus mampu mandiri selama 2-3 hari pertama krisis. Namun dulu, dokumen ini hanya dibaca birokrat, militer, lembaga kebencanaan. Sekarang isinya langsung dikirim ke rumah warga dalam bentuk pamflet, brosur, dan kampanye publik. Disinilah isu itu mulai terdengar. Bukan karena satu kejadian besar, melainkan akumulasi banyak sinyal kecil. Beberapa tahun terakhir, dunia melihat pemadaman listrik massal di negara maju. Sistem perbankan sempat offline, gangguan logistik global, cuaca ekstrim yang makin sering, serangan cyber ke infrastruktur publik. Semua ini memberi satu kesimpulan dingin. Krisis modern jarang datang sebagai bencana besar, tapi sering sebagai gangguan sistemik. Negara modern menyadari satu hal penting, bukan mereka tidak mampu membantu, tetapi mereka butuh waktu. 72 jam pertama adalah fase paling kacau. Informasi simpang siur, kepanikan warga, sistem belum stabil. Jika warga bisa tenang dan mandiri di fase ini, negara bisa bekerja lebih efektif. Maka, pamflet itu bukan pesan ketakutan, melainkan pesan tanggung jawab. Karena angka ini bukan simbolis, tapi hasil pengalaman krisis nyata. Dalam banyak simulasi dan kejadian, 24 jam pertama akan penuh dengan kekacauan. 24-72 jam, stabilisasi. Setelah 72 jam, distribusi bantuan mulai berjalan. 72 jam adalah jembatan waktu antara sistem runtuh sementara dan sistem kembali berjalan. Karena dunia hari ini saling terhubung, cepat meniru kebijakan, dan memiliki ancaman yang mirip. Ketika satu negara maju bersuara, negara lain mengevaluasi ulang kesiapan mereka, bukan karena panik, tapi karena belajar dari pengalaman orang lain. Lalu, apa kemungkinan yang sebenarnya terjadi? Isu 72 jam bukan sinyal kiamat. Ia lebih jujur dibaca sebagai tanda bahwa dunia makin canggih, tapi makin tergantung sistem dan makin rapuh jika satu bagian berhenti. Kemungkinan terbesar bukan kehancuran total, melainkan gangguan berkala. Dan gangguan itu tidak memilih negara miskin atau kaya. Jadi mungkin isu 72 jam bukan tentang bertahan hidup dari dunia, melainkan tentang bagaimana manusia modern belajar hidup tanpa dunianya untuk sementara waktu. Karena dari sanalah kita sadar, yang membuat kita aman bukan seberapa maju sistem kita, tapi seberapa siap kita ketika sistem itu berhenti.